Oke, kuliah hari ini itu tentang teori antrian ya. Jadi teori antrian. Nah, jadi saya punya ini teori yang berkaitan dengan studi matematis dari antrian ya, queue atau baris penungguan ya, itu jadi waiting line. Ya. Nah, ini melibatkan fasilitas pelayanan ya, dengan satu atau lebih pelayan, lalu sejumlah konsumen yang berasal dari suatu populasi ya, dan mekanisme pelayanan. Oke. Nah, ini objektif kita ya, problemnya itu berkaitan dengan meminimumkan waktu menunggu ya, sebelum konsumen memperoleh layanan, meminimumkan jumlah konsumen yang menunggu ya, gitu, untuk memperoleh layanan dan mengoptimalkan waktu layanan. Ya. Tujuannya adalah ya di sini mencapai keseimbangan antara ongkos pelayanan dengan ongkos konsumen menunggu ya, hilangnya konsumen ya, seperti itu. Nah, jadi struktur dasar dari model antrian itu yang pertama adalah konsumen. Ya. Jadi saya punya konsumen itu perlu pelayanan. Lalu yang kedua adalah sistem pelayanan yang berkaitan dengan pelaksana pelayannya, lalu fasilitas pelayanannya dan mekanisme pelayanannya. Oke. Nah, contoh model antrian, misalkan ini saya ambil 4 contoh ya. Misalkan di bank, konsumennya adalah nasabah, pelayannya itu adalah teller, layanan yang diberikan oleh teller itu adalah setor uang, transfer, ambil uang, dan sebagainya. Ya. Fasilitas lainnya itu adalah klinik, ya. Konsumennya adalah pasien, pelayannya adalah dokter. Jadi layanan yang diharapkan itu adalah pengobatan dari dokter. Nah, fasilitas lain itu adalah lampu stopan, ya. Konsumennya adalah kendaraan, pelayannya itu adalah cahayanya. Jadi kalau cahaya merah berarti ya kendaraan berhenti, cahayanya hijau ya berarti ya maju ya. Kebayang kalau cahayanya mati gitu. Oke. Maka tidak terjadi pengendalian lalu lintas. Biasanya macet, stop ya. Nah, begitu pula dengan bidang Anda itu di logistik ya. Biasanya adalah gudang paket, fasilitasnya, konsumennya itu adalah paketnya. Pelayannya adalah penjaga gudang. Jadi Anda di sini memberikan layanan keluar masuknya paket dan sortingnya. Jangan sampai paket itu ya karena dia fragile jadi pecah gitu ya. Sortingnya akibatnya Anda salah kirim gitu ya. Gitu. Jadi harusnya ke Bandung malah ke Badung itu kan beda jauh ya. Gitu. Oke. Nah, ini model antrian Kendall ya. Jadi notasi antrian Kendall itu digunakan di tahun 1953 ya. Model antriannya itu adalah seperti ini, A, S, C, K, N, D. Jadi ada 6 informasi. Oke. Mulai dari yang A dulu. A itu adalah arrival process ya. Jadi artinya proses kedatangan. Nah, standarnya untuk A itu adalah M. M sendiri itu diambil dari Markovian proses ya. Jadi ini rantai Markov. Ya. Nah, ini adalah proses kedatangan random. Nah, random itu artinya adalah Poisson proses. Ya. Nah, yang lainnya itu adalah D, degenerate distribution, artinya proses kedatangan dengan waktu interval yang tetap. Ya. Misalkan ya seperti pesawat, ya, jadwalnya ya Senin Kamis misalkan. Nah, berarti pesawat itu datang hanya Senin dan Kamis. Selain itu ya tidak datang gitu. Oke, jadi itu yang disesuaikan dengan interval waktu. Nah, bagian kedua ini ya, saya punya bagian S itu adalah service time distribution. Jadi distribusi waktu pelayanan standarnya juga adalah M ya. Ini diambil dari Markovian. Itu adalah distribusi waktu pelayanan random. Nah, untuk yang pelayanan itu eksponensial randomnya. Nah, yang D ini adalah generate distribution ya, gitu. Jadi pelayanannya intervalnya tetap gitu. Oke. Ya. Nah, lalu bagian ketiga ini adalah C ya. Jadi saya punya number of service channel, banyaknya pelayan ya. Gitu. Nah, biasanya standarnya di sini ya pelayannya satu ya. Jadi kalau Anda lihat di supermarket, minimarket ya, biasanya kan ya kasirnya cuma satu ya. Nah, begitu traffic baru dibuka kasir kedua.
itu yang disebutnya adalah number of service channel. Bagian keempat itu adalah K. K di sini adalah number of place in queue, ya. Jadi banyaknya tempat menunggu pelayanan, ya. Jadi seberapa banyak antrian yang ada gitu ya. Nah, standarnya ini adalah tak hingga ya untuk K. Gitu. Nah, lalu yang bagian kelima itu adalah N, number of customer, banyaknya konsumen ya. Ini juga standarnya adalah tak hingga. Jadi apakah konsumennya terbatas atau tidak gitu ya. Lalu yang terakhir adalah D. D itu adalah aturan ya, aturan pelayanan queue disciple. Oke, jadi aturan pelayanan standarnya adalah FIFO ya, first in first out, artinya konsumen dilayani berdasarkan urutan kedatangan ya. Jadi yang pertama kali datang maka dia yang pertama kali dilayani. Kalau LIFO ya, last in first out, artinya yang terakhir datang maka dia dilayani pertama gitu ya. Oh, ini harusnya bukan FIFO ya, PQ ya, ini harusnya. Oke, jadi yang ketiga ini biasanya ya, ini harusnya PQ. Ini adalah priority queue. Jadi berdasarkan prioritas ya, prioritas VIP atau prioritas hidup mati. Biasanya kalau Anda lihat di UGD ya, lagi musim Covid seperti ini. Nah, masuk UGD itu ada warnanya, warna hitam, merah, kuning atau hijau gitu. Maka dilihat dari prioritinya gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, nah sekarang kita lihat dari model yang pertama ya. Model pertama itu adalah MM1 Tahingga Vivo ya. Nah, ini artinya saya punya yang warna kuning ini adalah sistem antriannya. Jadi ini adalah tempat mengantri ya. Jadi kalau Anda perhatikan ya. Nah, di sini ini ada satu pelayan. Ini adalah konsumennya ya. Konsumen pertama, kedua, nah ini yang kedua lagi nunggu ya, yang ketiga juga lagi nunggu, keempat juga lagi nunggu. Nah ini antriannya tidak dibatasi ya, jadi pokoknya masuk ke sini ya sebanyak mungkin. Ini adalah calon konsumen ya, yang merah, ini calon konsumen. Ya. Ini adalah yang telah dilayani. Nah, ini, ya. Dilayani gitu. Jadi gambar ini mengilustrasikan dia bergerak ya. Nah, jadi nanti konsumennya dia bergerak seperti ini ya. Nah, oke. Jadi konsumen satu sudah beres, dia akan keluar, maka konsumen dua dia akan pindah ke sini. Ya. Jadi pergerakannya adalah seperti itu. Ini adalah model MM1 Delta Tahingga Vivo. Oke. Jadi saya punya ini antriannya tidak dibatasi, begitu pula dengan calon konsumennya ini juga tidak batasi. Yang dibatasi di sini adalah satu di sini pelayannya ada satu ya. Gitu. Oke. Nah untuk kasus yang ini, ya. Oke. Nah untuk model data yang MM1 Tahingga Vivo ya biasanya ini disingkatnya adalah MM1. Ya. Gitu. Untuk penyingkatan ini biasanya disebutnya MM1 ya. Gitu. Oke. Nah, data yang diperlukan itu adalah lambda. Ya. Lambda ini adalah tingkat kedatangan konsumen. Satuannya adalah konsumen per waktu, bisa konsumen per jam, konsumen per menit. Gitu ya. Lalu mu ini adalah tingkat pelayanan konsumen. Ini juga konsumen per waktu. Nah, ini 1 dibagi mu itu adalah rata-rata waktu pelayanan. Ya. Gitu. Satuannya waktu per konsumen. Nah, untuk kasus ini MM1, nah yang perlu diperhatikan ini bisa terjadi sistemnya, syaratnya adalah ketika mu-nya lebih besar daripada lambda. Ya. Nah, lalu saya punya tingkat kesibukan itu adalah rho. Ya. Ini adalah lambda dibagi mu. Ya. Okay. Nah, selanjutnya, ya. Nah probabilitasnya ya. Nah, jadi saya punya probabilitas ini terhadap
terdapat konsumen sebanyak K, ya. Jadi formula umumnya probabilitas adalah seperti ini, ya. Jadi saya punya PK itu sama dengan rho pangkat K dikalikan 1 min rho. Jadi kalau artinya tidak ada konsumen, ini 0, berarti saya punya P0, ya. Berarti rho pangkat 0 kan, rho pangkat 0 itu 1, berarti 1 dikurangi rho. Nah ini ya, kalau dia ada 1 konsumen, ya, maka P1, jadi rho dikalikan 1 min rho, ya. Nah kalau misalkan saya punya 3, berarti P3, ya, ada 3 konsumen, berarti P3 sama dengan rho pangkat 3 dikalikan 1 dikurangi rho. Nah, probabilitas konsumen itu maksimum, ya, jadi penuh, itu adalah ketika P tak hingga. Ya. Ini adalah ketika rho dipangkatkan tak hingga dikalikan 1 min rho. Nah, catatan probability itu totalnya adalah 1, ya. Jadi kalau Anda ingat dari statistik, ya, peluang itu maksimumnya adalah 1. Jadi kalau kita jumlahkan, ini adalah 1. Oke. Oke, ya, selanjutnya. Nah, oke. Saya punya antrian ini, ya. Nah, lalu rata-rata jumlah konsumen dalam sistem, ya, ini konsumen sistem itu adalah lambda dibagi mu dikurangi lambda, ya. Lalu jumlah konsumen di dalam antrian, ya. Jadi kapan dia mengantri, kapan dia menjadi konsumen. Nah, kita lihat di sini, ya. Nah, warna kuning ini adalah sistem, ya. Jadi pelanggan dalam sistem, nah itu adalah posisinya yang warna kuning, gitu. Oke, pelanggan antri itu sampai sini, ya, yang hijau. Jadi batasnya adalah sampai sini, ya. Dia mengantri kan sampai sini, ya. Berarti di sini dia dilayani. Nah, bagian ini adalah bagian pelayanan, ya, waktu pelayanannya. Oke. Maka secara sistem keseluruhan, nah, saya punya ini adalah panjangnya atau banyaknya, ya, banyaknya pelanggan, waktu yang diperlukan, ya, untuk sistem ini selesai, gitu. Oke. Seperti itu. Ya, jadi batasannya kalau antri itu adalah sebelum masuk ke pelayan. Ya. Kalau sistem itu sampai dia keluar dari sistem ini beres. Lalu waktu layanan, ya berarti lagi ketemu dengan pelayannya, itu butuh waktu berapa lama, gitu. Oke. Nah, jadi, ya. Nah, ini adalah rata-rata jumlah konsumen, jadi KA dikalikan rho kalikan KS, ya. Nah, jumlah konsumen di dalam pelayanan itu KP sama dengan KS dikurangi KA, ya. Jadi K di sini adalah konsumen, S di sini adalah di dalam sistem, A di sini adalah antrian, P itu berarti pelayanan, ya. Nah, W itu adalah waktu tunggu. Jadi dia menunggu untuk sistem ini beres, ya, sampai terlayani. Nah, ini adalah KS dibagi lambda. Lalu waktu tunggu konsumen dalam antrian ketika dia mengantri sebelum dilayani, nah ini adalah KA dibagi lambda, ya. Lalu kalau sedang dilayani, ya, dalam pelayanan itu WP sama dengan WS dikurangi WA. Oke. Nah, selanjutnya adalah efisiensi, ya. Nah, efisiensi di sini adalah E sama dengan 1 min P0, ya. Jadi kalau tidak ada pelanggan, nah, berarti kan, ya, ini probability tidak ada pelanggan, ya, gitu, 1 dikurangi P0. Lalu untuk tingkat throughput, ya, ini TP, itu adalah lambda dikalikan 1 dikurangi P tak hingga, ya. Jadi ketika penuh. Nah, gitu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Jelas, Pak. Oke, selanjutnya, nah, kita ambil contoh, ya. Contoh permasalahan, ya. Nah, saya punya misalkan rata-rata waktu yang diperlukan oleh seorang dokter untuk mengobati pasien adalah 20 menit. Catatan pengobatan dokter ini terdistribusi eksponensial, artinya dia random, ya.
Rata-rata pasien yang datang untuk berobat itu adalah 18 pasien per 8 jam kerja. Ya, misalkan dokternya kerjanya di rumah sakit tersebut itu 8 jam. Jadi, nah, catatan datangnya pasien itu berdistribusi Poisson. Poisson itu berarti dia random ya. Nah, lalu tentukan probabilitas ini. Ya. Nah, sebelum ke sini kita mencari apa yang diketahui dari soal. Oke. Ya. Nah, dari soal apa yang kita ketahui? Ya, ini pelayannya adalah cuma ada seorang. Ya. Pelayannya cuma ada seorang. Oke. Lalu pasiennya juga tidak dikatakan ya berapa tempat menunggunya, tidak ada ya. Gitu. Lalu biasanya kan ya kalau ke klinik ya Anda datang berarti itu kan tidak urgent ya gitu. Berarti ya siap kedatangannya berdasarkan Vivo ya. Jadi berdasarkan nomor antrian gitu kayak ya. Nah, jumlah yang sakit juga tidak dikatakan berarti di sini tahingga. Jadi saya punya modelnya adalah MM1 karena satu dokter ya pelayannya. Lalu yang tahingga yang kedua itu adalah tempat mengantrinya tidak dikatakan, berarti ya tahingga. Lalu yang sakitnya juga tidak dikatakan, berarti tahingga. Nah, biasanya kan kalau pengobatan ya di rumah sakit berdasarkan nomor antrian ya, first in first out. Nah, informasi di sini saya punya adalah waktu pelayanan. Nah, ya. Waktu pelayanan, jadi waktu untuk mengobati pasien itu adalah 20 menit. Nah, ini ya, 20 menit. Jadi saya punya waktunya 20 menit per pasien. Sehingga tingkat pelayanan konsumen, ya berarti MIO, tadi kita tahunya 1 per MIO-nya adalah 20 per pasien, 20 menit per pasien. Ya. Dibalik, ini menjadi 1 pasien per 20 menit. Nah, ingat bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Ya. Jadi saya punya ini, jadi kalau Anda lakukan pencoretan, dicoret, coret menitnya ini 60 menit bagi 20 menit berarti kan 3 ya. Maka saya punya ini adalah 3 pasien per jam. Ya, gitu. Sedangkan tingkat kedatangan konsumen ya dari informasi di sana itu ada 18 pasien selama 8 jam kerja dokter tersebut. Dengan kata lain kita dapat 2,25 pasien per jam. Nah, selanjutnya adalah tingkat kesibukan sistem. Ya. Sistem ini tingkat kesibukannya itu adalah lambda dibagi mu. Ya. Ini ya adalah 2,25 bagi 3. Hasilnya adalah 0,75. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Belum, Pak. Jelas, Pak. Nah, lalu selanjutnya adalah ditanyakan probabilitas dokter menganggur. Kapan dokter itu menganggur? Ya. Oke. Ini terjadi saat dokter menganggur itu saat tidak ada pasien. Artinya saya punya K-nya ini sama dengan 0. Ya. Jadi pasiennya tidak ada, berarti K-nya sama dengan 0, berarti PK, ya, berarti P0 ya, ini diganti. Jadi saya punya P0, rho pangkat 0 dikalikan 1 min rho. Rho-nya kan sudah ada 0,75 ya. Kita hitung hasilnya adalah 0,25 atau 25%. Ya. Jadi ini 25% dokternya nganggur ya, probability-nya. Oke. Nah, selanjutnya probabilitas dokter sibuk ya. Apa arti dokter sibuk? Dokter sibuk ya, ini perlu diingat ya. Untuk probabilitas itu totalnya selalu 1 ya, tidak boleh lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti ya ada yang salah. Oke. Artinya dokter sibuk. Nah, ini dokter sibuk itu saat paling sedikit terdapat 1 pasien ya. Jadi ada 1 pasien yang harus dia periksa, harus diobati. Oke. Nah, artinya saya punya pasiennya itu yang lebih besar sama dengan 1. Bisa 1, 2, 3, sampai dengan tahingga ya. Jadi saya punya 1 pasien, 2 pasien, 3 pasien, sampai dengan tahingga pasien banyaknya.
Nah, dari ini informasi yang merah, ya. Nah, oke. Ini bisa saya balik, ya. Jadi P1 sampai P hingga ini itu adalah 1 dikurangi P0, gitu, ya. Nah, jadi ya tinggal hitung 1 dikurangi kalau dokternya nganggur. Jadi ini adalah 0,75 atau 75%. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, ya, tidak ada, kita lanjut. Nah, probabilitas terdapat 4 pasien. Nah, kalau ada 4 pasien di klinik tersebut, nah, tinggal ganti saja K-nya dengan 4. Jadi saya punya P4, rho pangkat 4 dikalikan 1 min rho. Ya, gitu. Oke. Nah, tinggal Anda hitung, masukkan formulanya, hitung pakai kalkulator atau pakai Excel, ya. Maka didapat probabilitasnya adalah 7,91%. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, probabilitas paling sedikit ada 2 pasien. Ya, paling sedikit ada 2 pasien. Nah, ini ingat kembali. Ya, paling sedikit ada 2 pasien, berarti kan ya pasiennya ada 2, 3, ya, 4, 5, berarti kan dengan kata lain K-nya itu lebih besar sama dengan 2 pasiennya. Ini, ya. Jadi saya punya P2, P3 sampai dengan P hingga. Ya. Karena yang paling sedikit itu 2 pasien. Jadi yang kita hitung, tinggal kita kurangi itu 1 dikurangi tidak ada pasien atau 1 pasien. Jadi 1 kurangi P0 dan P1. Ya. Anda hitung hasilnya itu adalah 43,75%. Gitu. Oke. Ya. Nah, oke, selanjutnya, ya. Nah, ini probabilitas paling banyak 5 pasien. Artinya ya paling banyak itu 5 pasien. Berarti kan ya tinggal Anda hitung, ya, mulai dari 0. Tidak ada pasien, 1 pasien, 2 pasien, paling banyak kan 5 katanya. Jadi Anda hitung dari P0 sampai dengan P5. Anda hitung, ya, P-nya Anda hitung pakai rumus formula sebelumnya, ya, probabilitas. Anda jumlahkan, nah, didapatlah 82,2%. Gitu. Oke. Nah, probabilitas pasien maksimum. Ya. Nah, perhatikan di sini, ya, maksimumnya itu ketika hingga, ya, ini adalah nilai K-nya, kapan dia maksimum. Gitu. Oke. Nah, jadi dari model sini kita lihat bagian K-nya itu adalah hingga. Kalau hingga berarti kita punya bagian maksimumnya itu ketika hingga. Ya. Jadi K kecilnya ini sama dengan hingga, kita ganti. Maka rho pangkat hingga dikalikan 1 min rho, ya. Ini kalau Anda hitung hasilnya adalah 0 atau 0%, ya. Gitu. Dengan kata lain, ya ini tidak akan pernah maksimum, ya. Gitu. Nah, oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Belum, Oke. Pak. Oke, selanjutnya adalah jumlah pasien di dalam sistem, ya, rata-rata jumlah pasien di dalam sistem. Nah, saya punya KS, ya. Nah, ini adalah lambda dibagi mu dikurangi lambda, ya. Jadi Anda masukkan lambdanya adalah 2,25, mu-nya itu adalah 3. Hitung, oh ternyata ada 3 pasien, ya. Jadi rata-rata itu ada 3 pasien. Nah, selanjutnya, ya. Oke, rata-rata jumlah pasien di dalam antrian, ya, yang mengantri ini tinggal rho dikalikan KS, ya, pasien dalam sistem. Oke, jadi 0,75 kalikan 3 hasilnya adalah 2,25 pasien. Nah, ini kan pasien itu kan tidak ada koma, ya, orang itu tidak bisa koma-koma. Jadi ini harus kita bulatkan, itu adalah 2 pasien. Oke. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah rata-rata waktu tunggu pasien di dalam sistem. Ya. Jadi pasien ini menunggu rata-ratanya, ya ini WS, ya, waktu tunggu dalam sistem. Nah, itu adalah
pasien dalam sistem ya, konsumen per sistem dibagi lambda. Jadi saya punya 3 dibagi 2,25. Hasilnya adalah 1,33 jam. Ini adalah 80 menit ya, 1,33 jam, 80 menit. Jadi rata-rata menunggu pasien itu adalah 80 menit. Nah, sedangkan nunggunya dalam bentuk antrian, ya tinggal Anda lihat waktu tunggu antrian, ini WA sama dengan KA dibagi lambda. Nah, ini 2,25 dibagi 2,25, hasilnya adalah 1 jam atau 60 menit. Ya, gitu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak.